Hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung bersama Bapak Rinto Setiawan, anggota Majelis Tinggi Partai X. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat sore Bapak Rinto. Selamat sore Mbak Ul. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang sangat krusial, yaitu berjudul Kedaulatan Rakyat yang Dirampas Saat Konstitusi Harus Diselamatkan. Baik Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Demokrasi kan seharusnya membuat suara rakyat benar-benar menentukan arah negara. Tapi sekarang aturan dan mekanisme sering dibuat untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu. Rakyat kan memang memilih saat pemilu, tapi pilihan calonnya sudah ditentukan oleh parpol. Jadi, apakah ini masih bisa disebut pilihan rakyat yang sebenarnya, Pak? Ya, jadi kondisi sekarang ini Mbak ya, itu adalah rakyat itu sebenarnya itu bukan memilih Mbak, tapi dipilihkan. Jadi misalkan ibarat kata ini Mbak Aulia pernah ke Indomaret Mbak ya, kira-kira ada berapa macam kue Mbak di Indomaret? Kalau kita misalkan mau beli kue Mbak, 100 lebih kan ada kan Mbak? Iya. Nah, sekarang sama dengan seperti ini Mbak ibaratnya Mbak. Ini juga analogi dari Cak Nun Mbak ya. Ini ada analogi dari partai politik itu dalam menentukan kue mana yang enak untuk dipilih oleh rakyatnya, seakan-akan mengatasnamakan demokrasi. Itu parpol tadi misalkan 10 parpol tadi Mbak ya, itu masuk ke Indomaret tadi Mbak. Ada ratusan kue tadi, dia milih yang enak cuma 2 atau 3 itu aja Mbak Aulia. Jadi analoginya seperti itu Mbak. Jadi rakyat benar-benar tidak, bahkan memilih calonnya aja itu tidak berhak loh Mbak. Apalagi memilih pemimpinnya itu loh Mbak. Memilih calon pemimpinnya saja itu tidak memiliki kewenangan Mbak Aulia di dalam konstitusi yang ada sekarang ini Mbak. Lalu langkah apa Pak yang bisa kita ambil agar demokrasi ini benar-benar kembali ke tangan rakyat? Agar demokrasi ini bukan hanya sebagai kata-kata, tapi nyata dirasakan dalam setiap kebijakan Pak. Karena kan Pancasila sila keempat dengan UUD 1945 sekarang ini tidak sinkron Pak. Ya, jadi yang Mbak Aulia katakan tadi, jadi sebenarnya sekarang ini bukan demokrasi Mbak. Kalau demokrasi kan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Nah ini kan dari rakyatnya bukan Mbak, dari partai politik sekarang. Nah loh, darinya aja bukan dari rakyat untuk rakyat. Nah, apalagi untuknya Mbak, darinya kan enggak, apalagi untuk rakyatnya semakin jauh Mbak. Apalagi dari rakyat oleh rakyat Mbak ya, untuk rakyat. Nah, dari rakyatnya enggak, oleh rakyatnya apalagi untuk rakyatnya enggak. Jadi akhirnya yang sekarang yang terjadi adalah terjadi ketimpangan ekonomi Mbak. Jadi para pejabat pemerintahan sekarang itu malah dinaikkan Mbak gajinya dan fasilitas tunjangannya Mbak Lia. Nah untuk mengembalikan hal tersebut ya tetap kita harus merenungkan untuk mendesain kembali struktur ketatanegaraan negara kita gitu loh Mbak. Ya kita renungkan, kita belajar sama-sama ini, diskusi struktur ketatanegaraan yang benar gimana. Nah, cuman saya dari sekolah negarawan sudah mempunyai konsep Mbak yang mudah-mudahan komplain dengan manajemen modern gitu Mbak, dan itu belum ada di satupun negara dunia yang memiliki konsep apa yang kami tuangkan di dalam buku Rakyat Kembali Berdaulat ini Mbak Aulia. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita kan juga sering dengar ungkapan semua sesuai hukum. Misalnya kenaikan harga BBM yang sudah diatur undang-undang, atau izin tambang yang sah meskipun merusak lingkungan sekitar warga. Tapi kenapa meskipun sah di atas kertas, banyak kebijakan justru gak berpihak pada rakyat kecil Pak? Lalu bagaimana caranya hukum bisa benar-benar melindungi rakyat Pak? Ya, kalau saya memandangnya beda Mbak ya. Kalau tidak untuk kesejahteraan rakyat apapun itu Mbak, tidak untuk mewujudkan keadilan, berarti itu sebenarnya tidak sah Mbak. Sah itu kan karena dibuatkan pasal-pasal yang baru Mbak. Contohnya saya menemukan ada banyak ini Mbak ya, Perpres Mbak ya, peraturan presiden terkait dengan ini Mbak, apa, program strategis nasional PSN, kawasan misalkan yang di Rempang itu Mbak. Nah ternyata itu Mbak, itu kalau secara struktur peraturan perundang-undangan itu langsung lompat Mbak dari undang-undang dasar, dia langsung buat perpres. Ini tidak boleh Mbak kejadian seperti ini. Inilah yang dinamakan Cak Nun penjajahan regulasi Mbak Aulia. Jadi otomatis kalau itu bukan untuk kesejahteraan rakyat, itu otomatis tidak sah sebenarnya Mbak. Cuman ada aturannya itu loh Mbak. Cuman kalau ditelisik aturan ini turunannya dari mana Mbak, itu nggak ketemu sambungannya Mbak Aulia. Jadi secara hukum sebenarnya tidak sah Mbak. Cuman untuk menyatakan sah atau tidak sah sekarang di mana Mbak Aulia? Di pengadilan. Nah,
struktur ketatanegaraan kita yang sekarang ini, itu presiden punya otoritas, Mbak. Bahkan dia yang mengangkat ketua Mahkamah Agung. Jadi kalau ada rakyat menggugat di Mahkamah Agung, ya otomatis presiden tinggal bilang, pokoknya aku harus menang. Ya menang, Mbak, presidennya, Mbak, mau digugat dimanapun. Jadi kalau kita ngomong hukum, Mbak, aturan, kalau ngomong sahnya tuh selevel mana itu loh, Mbak. Sah kalau memang cukup ada, tapi kan tidak merepresentasikan. Misalkan kalau kita ngomong konstitusi kita, tujuan negara apa, Mbak? Melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu akan jauh dari itu semua, Mbak Aulia. Berarti kan sah apa tidak sahnya kan relatif, Mbak. Nah, tidak ada pengadilan yang berani mengadili itu, betul, Mbak. Misalkan ini saya menggugat presiden, Mbak, ya, itu tidak bisa, Mbak. Betul, Mbak. Itu terhadap undang-undang dasar. Dia hanya diputuskan sampai perpres kalau mau menggugat di pengadilan negeri. Lah, kalau mau menguji ini melanggar konstitusi kita, melanggar tujuan negara kita, diujinya di MK, JR tapi bentuknya, Mbak. Tidak bisa kita menggugat di MK. Jadi jadi sengkarut ini, Mbak, ya. Tata negaraan kita akhirnya hukum ini atau keadilan ini sangat jauh dari rakyat, Mbak. Sering kita dengar adalah ini, Mbak, ya. Ini kan Bapak kan lagi mencari keadilan. Loh, tidak. Keadilan itu seharusnya sudah ada. Dan itulah tugasnya negara untuk menciptakan keadilan, Mbak, sesuai dengan tujuan negara kita. Di sila kelima Pancasila, Mbak, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang narasinya kan para pencari keadilan, berarti kan keadilan tidak ada, Mbak. Ini kita cari, Mbak, di tong sampah itu, Mbak. Wah, kamu nggak nemu, ya udah kamu berusaha lagi, nggak ada. Kan lucu, Mbak. Ya kalau hukum ini sudah acak adut, Mbak, berarti negara ini tanda kutip batal, Mbak. Kita menjadi negara yang batal, Mbak, karena tidak bisa mewujudkan tujuan negara sesuai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi sah apa nggak sah tadi itu dilihat dari situ, Mbak, ya, konteksnya, Mbak, ya. Ini nanti terjadi pola pikir, apalagi anak-anak muda sekarang kan banyak informasi yang masuk, Mbak, ya, bingung, Mbak. Ini sah tapi kok merugikan rakyat itu, Mbak. Nggak sah berarti, Mbak, kalau merugikan rakyat itu, Mbak. Cuman dibuat tidak ada mekanisme untuk mengaudit hal tersebut, gitu, Mbak. Sudah cukup, Mbak, ya? Tadi pertanyaannya sudah terjawab semua. Iya, Pak. Dan tadi Bapak kan menyinggung struktur ketatanegaraan. Struktur ketatanegaraan seperti apa yang sebenarnya paling dibutuhkan rakyat hari ini, Pak? Mungkin ada gambarannya, Pak? Ya, nanti bisa ditayangkan juga, Mbak, ya. Jadi kita tempatkan rakyat sebagai di atas, Mbak, ya, sebagai pemilik kedaulatan atau pemilik saham, atau kalau bahasa Inggrisnya shareholder. Di bawahnya rakyat ada namanya perwakilan pemegang saham atau perwakilan pemilik, yaitu BOD, Mbak, Board of Director, yaitu Majelis Pemusatan Rakyat. Siapa yang duduk di Majelis Pemusatan Rakyat? Ya itulah unsur-unsur rakyat itu sendiri, Mbak. Yang paling enggak terdiri dari 4 pilar. Ya, pertama adalah pilar intelektual, Mbak, yaitu sebagai pengarah. Yang kedua adalah pilar agama sebagai penjaga moral. Yang ketiga adalah pilar TNI dan Polri, Mbak, sebagai pelindung. Yang keempat adalah pilar kaum budaya sebagai penjaga identitas, agar generasi-generasi kita mendatang itu tidak ini, Mbak, ya, mempunyai kepercayaan diri terhadap leluhurnya, Mbak. Contohnya yang sekarang itu kita diberikan ini, Mbak, ya, Korea itu loh, Mbak. Apa namanya itu, Mbak Aulia? K-pop. Terus apa lagi, Mbak, yang pakai pakaian aneh-aneh itu loh, Mbak? Wibu. Hah? Wibu. Yang enggak, kalau di mall-mall itu, Mbak, biasanya pakai pakaian aneh-aneh itu loh, Mbak. Cosplay. Ya, cosplay itu. Nah, itu kan salah satu bentuk penjajahan budaya, Mbak, untuk memisahkan generasi muda dari leluhurnya. Karena kalau kita sudah pisah dari sambungan budaya dan leluhur kita, Mbak Aulia, nanti akan jadi apa, Mbak? Orang yang bingung gitu loh, Mbak. Lah, kalau orang yang bingung itu gampang, mohon maaf, Mbak, dibodoh-bodohin, Mbak. Seperti itu, Mbak Aulia. Jadi 4 pilar negara ini adalah menjadi MPR-nya, Mbak Aulia. Baru di situ ada sekretaris MPR-nya, Mbak. Nah, kalau di teori Mintzberg, sekretaris ini adalah sebagai ini, Mas, ya, apa? Sebagai middleman, Mbak. Sebagai middleman. Jadi itu sekretaris Majelis Pemusatan adalah sebagai middleman, Mbak, atau menghubungkan antara MPR dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Lah, lembaga tinggi negara lainnya itu ada yang menjaga keuangan, Mbak, ya, yaitu misalkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset, ada Badan Pengelola Kas Negara, ada ini, Mbak, ya, Badan Pemeriksa Keuangan, ada Badan Pengelola Sumber Daya.
baik sumber daya alam maupun sumber daya modal. Sumber daya alam itu bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Mbak. Sumber daya modal itu bisa teknologi, aset, gitu loh, Mbak. Terus sumber daya keuangan, perbankan itu, Mbak. Bisa jadi juga sumber daya terkait dengan hak eksklusif, Mbak. Misalkan hak paten, penemuan tertentu. Nah, terus ada lagi lembaga negara kita, Badan Komunikasi dan Transformasi Digital, Mbak. Nah, ini adalah yang mengurusi teknologi seluruh sistem negara kita, Mbak, agar Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku BUD itu mendapatkan data yang real time. Setelah itu ada lagi juga Badan Pemeriksa Keuangan tadi sudah, Mbak, ya. Terus ada ini, Mbak, ya, Kejaksaan Agung, Mbak, sebagai penuntut di bidang hukum. Untuk keadilan juga ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Lah, lembaga-lembaga ini, Mbak Uli, ya, ada lagi yang penting, Mbak, Dewan Keamanan Negara, Mbak. Itu yang menjaga keamanan negara. Lembaga-lembaga ini semua, Mbak, itu tugasnya adalah melindungi rakyat, Mbak. Melindungi rakyat dari hartanya tadi, Mbak, ya, yang Badan Pengelola Keuangan Aset dan lain-lain tadi, Mbak, ya. Ada melindungi hartanya, terus nyawanya Dewan Keamanan Nasional, terus martabatnya, Mbak. Nah, itu martabat dari negara bertanggung jawab atas terciptanya keadilan, Mbak. Nah, itu ada Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Ini adalah lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, Mbak, untuk menciptakan menjaga martabat rakyat di bidang keadilan, betul, Mbak. Terus ada namanya lembaga kepresidenan, Mbak. Ya, ini adalah kalau di analoginya itu adalah asisten rumah tangga, Mbak, ya. Itu dipimpin oleh presiden. Lah, presiden ini dan kementerian-kementerian di bawahnya beserta pemerintah daerah tugasnya hanya paling utama, Mbak, ya, melayani dan mengatur rakyat. Dia juga tugas melindungi rakyat karena dia presiden sebagai bagian daripada Dewan Keamanan Negara. Cuman dia hanya ikut mengawal kebijakan-kebijakan dari Dewan Keamanan Negara, Mbak Ulia. Tapi tugas utamanya dia hanya melayani dan mengatur rakyat, dan tidak lagi mencari uang, Mbak. Presiden nanti, Mbak, mencari uang melalui pajak dan lain-lain, itu nanti sudah ada namanya Badan Pengelola Kas Negara tadi, Mbak, dan Badan Pengelola Sumber Daya. Itu adalah badan-badan negara yang bertugas untuk mencari dana, itu loh, Mbak, untuk anggaran pendapatan dan belanja negara, itu loh. Baik, Bapak Rinto, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami. Itu tadi video dari kami. Kalau kalian tertarik dengan topik kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu episode kami selanjutnya. Kami Partai X pamit.